Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah Bahasa Indonesia ini, dengan dosen pengampu Ibu Dwi Fiora MPD, kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Konteks Teks Artikel Ilmiah, yang beranggotakan Jevika Ayu Fadila, Rizky Al-Qodri, Sukma Kencana, Syalidatul Mardiah Damanik, dari kelas 1B Agroteknologi, Fakultas Pertanian dan Peternakan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Perkenalkan, nama saya Rizky Al-Qadri, NIM 120 80 21 29 26. Perkenalkan, nama saya Jevika Ayu Fadilah, saya biasa dipanggil Vika. NIM saya 12080220948. Nama saya Syalidatul Mardiah Damanik dengan NIM 12080222658. Perkenalkan, nama saya Sukma Kencana dengan NIM 1208002200854. Nah, kali ini kami akan menjelaskan mengenai konteks teks artikel ilmiah. Artikel ilmiah adalah bentuk tulisan yang berisi laporan-laporan sistematis mengenai hasil dari kajian atau suatu penelitian yang disajikan. Tujuannya adalah untuk menyampaikan hasil kajian menjadi sebuah referensi baru untuk dipikirkan, dikaji secara ulang, dan didiskusikan lagi baik secara lisan maupun dengan tertulis. Nah, yang pertama adalah membangun konsep teks artikel ilmiah. Artikel ilmiah sangat penting di dalam kehidupan akademik karena bisa digunakan sebagai sarana untuk mengaktualisasikan diri secara akademik dan sekaligus mengkomunikasikannya di berbagai forum. Artikel ilmiah sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu artikel penelitian dan artikel konseptual. Nah, artikel penelitian adalah artikel ilmiah yang ditulis dari hasil suatu kegiatan penelitian, sedangkan artikel konseptual adalah hasil pemikiran penulis atas suatu permasalahan yang dituangkan dalam bentuk tulisan dengan terlebih dahulu mengkaji sumber-sumber yang relevan dengan permasalahannya. Pendapat atau pendirian penulis sangatlah penting dalam artikel konseptual. Yang kedua adalah menelusuri dan menganalisis model teks artikel ilmiah. Artikel ilmiah ditata menurut konvensi yang berlaku di lingkungan akademik secara internasional. Artikel ilmiah biasanya diterbitkan pada jurnal ilmiah, yaitu terbitan berkala yang berisi kajian-kajian ilmiah di bidang tertentu. Artikel ilmiah digolongkan menjadi artikel penelitian dan artikel non-penelitian. Artikel penelitian adalah artikel ilmiah yang disusun atau dibuat berdasarkan laporan hasil penelitian. Sedangkan artikel ilmiah non-penelitian adalah artikel ilmiah yang disusun atau dibuat berdasarkan penalaran penulisannya. Artikel ilmiah merupakan tulisan yang membahas ilmu pengetahuan yang disusun secara sistematis menggunakan bahasa yang benar. Syarat-syarat dari artikel ilmiah ini yang pertama adalah menggunakan bahasa tulis sebagai media, yang kedua adalah membahas konsep ilmu pengetahuan, yang ketiga adalah disusun secara sistematis, dan yang terakhir adalah dituangkan dengan menggunakan bahasa-bahasa yang benar. Ciri-ciri artikel ilmiah. Yang pertama adalah objektif. Artinya, artikel ilmiah memiliki objek dan memberikan penilaian secara objektif terhadap objek tersebut. Yang kedua adalah faktual. Artinya, dibuat berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang ketiga adalah bermetode. Artinya, disusun berdasarkan metode-metode ilmiah tertentu. Dan yang terakhir adalah cermat dan jujur. Artinya, mengangkat hal-hal yang sebenarnya. Saya di sini akan melanjutkan menjelaskan materi tentang mengeksplorasikan struktur artikel ilmiah. Nah, secara umum,
struktur artikel ilmiah hasil penelitian dan non-penelitian itu relatif sama. Struktur artikel ilmiah hasil penelitian, dia terdiri atas 10 bagian utama. Yang pertama ada judul, yang kedua ada baris kepemilikan, yang ketiga ada abstrak, yang keempat kata kunci, yang kelima pendahuluan, yang keenam metode, yang ketujuh hasil, yang kedelapan pembahasan, yang kesembilan simpulan, dan yang terakhir daftar pustaka. Selanjutnya yaitu struktur artikel ilmiah non-penelitian terdiri atas 8 bagian utama. Yang pertama ada judul, yang kedua ada baris kepemilikan, yang ketiga ada abstrak, yang keempat kata kunci, yang kelima pendahuluan, yang keenam pembahasan, yang ketujuh kesimpulan, dan yang terakhir yaitu daftar pustaka. Oke, baiklah, yang pertama yaitu ada judul. Judul itu hendaknya singkat dan informatif dalam kata tidak lebih dari 14 kata. Yang kedua yaitu ada baris kepemilikan. Baris kepemilikan terdiri atas 3 bagian, yaitu yang pertama nama-nama penulis tanpa gelar, afiliasi penulis, dan alamat korespondensi atau email. Selanjutnya ada abstrak. Abstrak ditulis secara singkat dan faktual, meliputi tujuan penelitian, metode penelitian, hasil dan simpulan. Yang kedua, abstrak ditulis dalam satu paragraf, ditulis dalam 2 bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dan yang ketiga, hindari perujukan dan penggunaan singkatan yang tidak umum. Yang keempat, ada kata kunci. Kata kunci itu terdiri dari 3 sampai 5 kata atau kelompok kata. Kemudian ditulis sesuai urutan abjad. Yang ketiga, antara kata kunci dipisahkan oleh titik koma. Kemudian yang terakhir, hindari banyak kata penghubung. Selanjutnya yang kelima ada pendahuluan. Pendahuluan itu hendaknya mengandung latar belakang masalah dan tujuan penelitian. Hindari sub-sub dalam pendahuluan. Isi pendahuluan ditulis menggunakan Palatino Linotype 11 dengan spasi 1,5 rata kanan kiri. Lalu yang keenam ada metode penelitian. Yang pertama, informasikan secara ringkas mengenai materi dan metode yang digunakan dalam penelitian meliputi identifikasi variabel, subjek atau bahan yang diteliti. Jika menggunakan metode yang sudah banyak dikenal, sebutkan nama metodenya saja. Jika diperlukan, sebutkan sumber rujukan yang digunakan sebagai acuan. Lalu yang terakhir, ada untuk penelitian kualitatif, metode penelitian dapat menyesuaikan. Yang ketujuh, ada hasil. Hasil penelitian terdiri dari statistika deskriptif, hasil uji asumsi, dan hasil uji hipotesis, dan kemudian dianalisis secara kritis. Dan itu maksimal 20% dari keseluruhan halaman naskah dipaparkan secara berurutan atau terpadu. Kemudian yang kedua ada hasil penelitian dapat didukung dengan tabel, grafik, atau gambar sesuai kebutuhan untuk memperjelas penyajian hasil secara verbal. Yang ketiga ada judul tabel dan grafik untuk keterangan gambar disusun dalam bentuk fase, bukan kalimat secara ringkas. Lalu yang keempat ada keterangan gambar atau grafik diletakkan di bawah gambar atau grafik tersebut, sedangkan judul tabel diletakkan di atasnya. Judul diawali dengan huruf kapital. Kemudian yang terakhir ada pada umumnya penulisan hasil penelitian tidak menggunakan bahasa statistik. Hindari copy dan paste tabel hasil analisis statistik langsung dari software pengolah data statistik. 8. Pembahasan. A. Penjelasan mengenai hasil penelitian dikaitkan dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya, dianalisis secara kritis dan dikaitkan dengan literatur terkini yang relevan. Yang B. Paparan bagian pembahasan berisi pemberian makna secara substansial terhadap hasil analisis dan perbandingan dengan temuan-temuan sebelumnya
berdasarkan hasil kajian pustaka yang relevan, mutakhir, dan primer. C. Jangan mengulang menulis angka-angka statistik dalam pembahasan. D. Materi pembahasan terutama mengupas apakah hasil yang didapat sesuai dengan hipotesis atau tidak dan kemukakan argumentasinya. E. Hindari kutipan langsung. Yang ke F, kumpulan penelitian sejenis dapat dirujuk secara berkelompok. 9 simpulan. Simpulan hendaknya merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian disajikan secara deskripsi. Yang B, ditulis panjang satu paragraf dalam bentuk esai, tidak dalam bentuk numerika. Yang C, saran boleh dimasukkan di dalam simpulan, berisi saran untuk penelitian lanjut dan praktik. 10. Daftar pustaka. Ketentuan umum penulisan daftar pustaka. A. Rujukan yang dicantumkan dalam daftar pustaka hanyalah rujukan yang benar-benar dikutip dalam manuskrip. B. Daftar rujukan berasal dari sumber yang relevan. C. Daftar pustaka disusun secara alfabetis berdasarkan urutan abjad nama penulis. D. Ketentuan nama penulis. Nama yang ditampilkan adalah nama asli penulis diikuti dengan singkatan nama awal. Jika penulisnya lebih dari satu orang, maka cara penulisannya adalah sama. E. Penulisan judul. Rujukan diawali dengan huruf kapital hanya pada awal kalimat. F. Setiap penulisan nama, tahun, judul artikel, dan seterusnya diakhiri dengan tanda titik. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya dengan judul Hubungan genre pada teks artikel penelitian dan teks artikel konseptual. 1. Abstrak. Abstrak merupakan ringkasan dari artikel ilmiah seluruhnya, baik yang berupa artikel penelitian maupun yang konseptual. Pada umumnya, abstrak ditampilkan dalam satu kesatuan dengan artikel. 2. Pendahuluan. Bab pendahuluan berfungsi sebagai pembuka artikel ilmiah. Dari bab ini, pembaca mengetahui ada artikel tersebut. Kandungan yang terdapat pada bab pendahuluan adalah A. Pokok persoalan yang dieksplorasi pada artikel. B. Alasan tentang pentingnya pokok persoalan itu dieksplorasi. C. Cara yang digunakan untuk mengeksplorasi pokok persoalan. 3. Tinjauan pustaka. Pada prinsipnya, pada tinjauan pustaka pada artikel penelitian berisi dua hal. Pertama, ulasan tentang teori yang digunakan untuk memecahkan pokok persoalan yang dibahas. Yang kedua, ulasan terhadap penelitian-penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh orang lain atau oleh penulis artikel itu sendiri. 4. Metode penelitian. Bab metode penelitian. Pada artikel penelitian memuat uraian tentang jenis, desain, dan tata cara pelaksanaan penelitian, termasuk langkah-langkah yang ditempuh. 5. Hasil. Bab hasil hanya terdapat pada artikel penelitian. Isinya adalah sajian temuan-temuan penelitian sesuai dengan klasifikasi data yang ada. 6. Pembahasan. Bab pembahasan berisi pembahasan mengenai temuan-temuan penelitian dari berbagai sudut pandang teori yang telah disajikan. 7. Simpulan. Bab simpulan, baik pada artikel penelitian maupun pada artikel konseptual, berisi uraian yang menunjukkan bahwa pokok persoalan yang disajikan pada bab pendahuluan telah diperlakukan sedemikian rupa dengan hasil yang telah disajikan pada pembahasan. 8. Judul, daftar pustaka, dan lampiran. Judul artikel ilmiah menggambarkan isi keseluruhan artikel. Judul harus mudah dipahami dan hendaknya tidak terlalu panjang, serta disampaikan secara ringkas dan jelas.
Daftar pustaka adalah daftar yang memuat semua sumber yang berupa buku, artikel ilmiah atau jurnal, atau terbitan lain yang digunakan acuan dalam menulis. Lampiran adalah dokumen tambahan yang ditambahkan ke dokumen utama. 5. Menganalisis pentingnya teks artikel ilmiah dan media publikasinya. Yang pertama, menganalisis pentingnya teks artikel ilmiah. Dengan adanya teks artikel ilmiah, kita dapat mengerjakan tugas-tugas penelitian itu dengan lebih mudah, dapat melaporkan penelitian dalam bentuk artikel, dan dapat mengemukakan pendapat dengan cara yang sesuai dengan target pembaca yang dituju. Selain itu, dengan mengetahui tata cara penulisan artikel, dua keuntungan diperoleh secara sekaligus. Pertama, akan lebih mudah membaca artikel ilmiah, dan kedua, dapat menulisnya dengan struktur teks dan pilihan bahasa yang benar. Keuntungan itu akan menjadi lebih luas pada saat membaca materi lain seperti buku dan laporan penelitian yang lebih panjang, seperti skripsi dan tesis. 2. Menganalisis media publikasi teks artikel ilmiah. Selain dipublikasikan di jurnal-jurnal ilmiah, artikel ilmiah dapat disajikan di forum seminar, konferensi, dan lokal karya. Kegiatan itu pada umumnya dilaksanakan secara periodik. Brosur tentang forum diedarkan secara luas dan bahkan ditayangkan di media maya. Brosur seperti itu berfungsi sebagai undangan yang mempresentasikan artikel ilmiah. Artikel ilmiah populer biasanya dipublikasikan di koran, majalah, atau media sosial. Dengan media seperti itu, pembaca yang ditargetkan adalah pembaca awam atau pembaca secara umum. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan. Artikel ilmiah dan media publikasinya sangat penting di dalam kehidupan akademik karena bisa digunakan sebagai sarana untuk mengaktualisasikan diri secara akademik dan juga mengkomunikasikannya. Proses mempublikasikan teks artikel ilmiah melalui dua macam sarana, yakni melalui penerbitan dan juga publikasi secara lisan. Baiklah, itu tadi merupakan hasil presentasi dari kelompok kami mengenai konteks teks artikel ilmiah. Semoga teman-teman dapat memahami materi yang telah kami jelaskan. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.